Dan untuk seluruh Sohibaiti cabang-cabang dimanapun, jangan kalian berkecil hati sebagai pemimpin-pemimpin cabang yang sudah berjalan atau cabang-cabang yang mulai berjalan yang belum ada kepengurusan. Ayo tetap bersama-sama berjuang untuk berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah man yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalah waliya mursida wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al-mab'usi bil abi wal hikmah sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah. Mari bersama-sama kita mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Allah. Bersama-sama kita telah dikumpulkan oleh Allah, disadari, dirasakan langkahnya kita, pertemuan kita semua tidak lain digerakkannya oleh Allah. Setelah kita bersama-sama menyadari semua atas gerakannya Allah, maka bersama-sama disadari, disemangatin diri kita. Kalau tanpa semangat diri kita, maka kita tidak bisa khusyuk, kita tidak bisa untuk konsentrasi. Maka bersama-sama jangan pernah bosan. Tujuan daripada sebelum kita mulai, bahwasanya ada wejangan, ada sambutan, yaitu untuk pengeling, pengingat untuk diri saya pribadi, manfaatnya untuk bersama-sama dimanapun berada yang mendengarkan, untuk menyadari lafaz ucapan supaya kita ada bekas
setelah bersama-sama kita ngadu sama Allah, berzikir sama Allah, supaya ada bekas, supaya dirubah keadaan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Belajar istiqomah yang sudah dijalankan, yang sudah rutin setiap seminggu sekali, jangan sampai diri kita dikotori, badan kita jangan sampai dikotori, maksiat kita, dosa-dosa kita diusahakan. Kita mohon sama Allah supaya ditinggalkan itu semua. Sayang-sayang kalau kita sudah berusaha istiqomah, kita dimaksiati badan kita dengan perbuatan zina, kita tinggalkan. Ya, jangan disepelekan. Lebih-lebih orang yang sudah mukim, sudah tirakat, jangan disepelekan. Ya, jangan disepelekan hal-hal maksiat. Mohon ampun sama Allah, disadari dengan sungguh-sungguh. Harus ada perubahan. Kalau tidak dengan diri kita yang merubah, siapa lagi? Jangan kita menjadi tobat sambel, ya, ngerasa ngeluh dengan dosa-dosa kita, tapi kita melakukan kembali. Karena setan tidak lain, yaitu menguji diri kita. Jadi kita harus kontrol diri kita. Yang sekiranya mendekatkan diri kita kepada kemaksiatan, jauhi. Hal-hal yang tidak penting, tinggalkan. Itu tidak akan merubah keadaan kita kalau kita terus-terusan bermaksiat. Maka tujuan daripada tirakat, daripada kita zikir, yaitu supaya diri kita dibimbing. Kita terus berdakwah, berjuang untuk menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Rasulullah, supaya kita ada ketentraman dan tidak mudah galau. Dan untuk seluruh sohi baiti, cabang-cabang dimanapun, jangan kalian berkecil hati. Sebagai pemimpin-pemimpin cabang yang sudah berjalan, atau cabang-cabang yang mulai berjalan yang belum ada kepengurusan, ayo tetap bersama-sama berjuang untuk berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Kita bersama-sama mengajak saudara-saudara supaya tidak terus dalam kegalauan, dalam keguncangan batin maupun pikiran. Karena tidak ada seseorang yang nikmat, seseorang yang kelihatannya bahagia tanpa ujian. Semuanya perih. Jangan dilihatnya di saat bahagia, di saat senang. Tidak ada orang yang sukses, yang lulus, bahagia, tanpa ada gemblengan, tanpa ada tempaan. Begitupun halnya seperti besi yang tadinya tidak beraturan, tidak cakep, tidak indah, maka ditempa, dibakar, dipalu, dipeprek supaya menjadi cakep, bisa bermanfaat. Golok biar tajam, itu dibakar, ditempa terus. Lebih-lebih kita ini manusia yang diciptakannya oleh Allah sempurna daripada segala makhluk. Bahkan manusia lebih tinggi derajatnya daripada alam dunia seisinya. Jadi disadari, kita harus semangat, kita harus tinggalkan sekiranya tidak manfaat untuk diri kita. Dan jangan pernah berkecil hati. Orang yang berusaha dekat sama Allah, berusaha senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, dijamin keadaannya dan tidak akan terus menerus kita kesusahan.
Dan sebenarnya kita tidak ada kesusahan dalam hidup kita. Kita susah apa? Kita tinggal menjalani. Dengan kita paksa menjalani dan kita semangat dan kita yakin dan kita berani, rencana Allah itu agung. Rencana-rencana Allah tidak ada dimiliki oleh rencananya manusia. Karena apapun yang terjadi, Allah memberikan yang terbaik buat diri kita. Lebih-lebih untuk kemaslahatan umat. Apapun bentuknya itu diselesaikan. Kepentingan umat itu udah jaminannya Allah, bukan diri kita. Kita sebagai manusia bersyariat untuk berpikir, berusaha. Sekiranya usaha itu mentok, buntu, serahkan kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Luas, yang Maha Kaya, yang Maha Bijaksana, yang Maha Memberi, tanpa disangka-sangka arah dari manapun. Semua tidak ada di rencana diri kita, mau dijadikan apa diri kita oleh Allah. Maka dengan ujian yang kita jalani, jangan pernah merasa dengan kita senantiasa istiqomah, dengan senantiasa kita zikir kok tidak ada perubahan. Itu tidak menjadi alasan. Ya. Tidak menjadi karena kita zikir supaya dirubah, ini urusannya Allah. Yang jelas, siapapun yang berusaha mengagungkan nama-nama Allah, nama-nama Rasulullah, maka akan dijamin diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dirubah segalanya oleh Allah. Yang berat itu karena pikiran kita muter-muter seperti obat nyamuk satu titik, tidak menenangkan diri kita untuk kita ngadu sama Allah. Coba perhatikan yang sudah berusaha istiqomah kepada Allah. Istiqomah atau tidak diri kita di saat kita di rumah. Punya waktu enggak untuk ngadu sama Allah? Maka beruntung dan bersyukur bagi orang-orang yang hadir di majelis zikir, di majelis ilmu. Itu orang-orang yang pilihan. Tinggal kita dipertemukannya hal seperti ini, kita ambil hikmahnya. Harus memberi manfaat pada diri kita. Harus ada perubahan, terutama tauhid diri kita, keyakinan kita kepada Allah. Bahwa Allah itu ngerti, Allah itu paham apa yang diinginkan, apa yang kita harapkan, Allah paham. Tujuan daripada kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu merendahkan diri kita. Kita rendah, kita banyak maksiat, banyak salah kepada Allah. Yang kedua yaitu mengagungkan kebesaran-kebesaran Allah. Semua tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh kepada Allah, pasti akan dirubah. Jangan senantiasa kita digelut, diperangi oleh pikiran-pikiran masalah ekonomi, menjadi sebab, menjadi alasan kita tidak semangat dalam kita berzikir kepada Allah, dalam kita beribadah kepada Allah. Berarti diri kita tidak lain, yaitu masih taman kanak-kanak, masih anak kecil yang harus diiming-imingi dengan permen, dengan sesuatu yang indah, baru kita bisa tertawa, baru kita bisa senang, bahagia. Tidak, urusan dunia itu tidak menjamin. Atau Rasulullah, dunia itu seperti kapas beterbangan, kena angin, tidak beraturan larinya kemana. Maka kita terus semangat untuk kita istiqomah mendekatkan diri kepada Allah. Supaya apa? Diri kita dicintai sama Allah. Kalau diri kita sudah dicintai sama Allah, apapun dicukupkan tanpa kita meminta kepada Allah. Apa yang kita gerentek, apa yang kita niat, sebelum niat itu terjadi, Allah memberikan yang terbaik buat diri kita. Dan kita menjadi manusia itu sunatullah. Ada pusing,
ada sakit. Bayangkan Fir'aun yang begitu kayanya, yang begitu luar biasanya, nggak bisa menandingi kekayaan daripada Allah. Apa yang kita inginkan? Boleh kita berencana ingin mempunyai sesuatu, dan itu pun harus seorang muslim terus berencana. Nanti Allah yang merencanakan. Tapi jangan sampai rencana-rencana itu membuat diri kita gelisah, membuat diri kita itu menjadikan lemah keimanan kita, menjadi tidak bersemangat dalam kita berzikir, mengadu kepada Allah, dalam kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena terutama daripada dikabulkannya segala doa yaitu niat. Maka belum lama saya sampaikan di dalam status, manusia itu cuma ada dua. Niat yang kuat. Yang kedua, jangan menyepelekan daripada niat. Anggap kita kuatkan diri kita. Setelah niat kita sudah kuat, sudah benar-benar yakin kepada Allah, lanjut, jangan menyepelekan daripada perintahnya Allah dan Rasulullah. Apa perintah-perintahnya Allah? Kita berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jangan sepelekan daripada maksiat yang sekiranya membuat kita bermaksiat, mengotori diri kita. Jangan. Tinggalkan supaya kita benar-benar dirubah keadaannya. Apa? Semua hanya nikmat sementara. Hawa nafsu. Setan menguji diri kita, jangan kita mengikuti setan. Jangan anggap kita seperti orang-orang luar, orang-orang barat yang membebaskan dari kepada kemaksiatan. Kita seorang muslim, kita punya aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasulullah. Maka berusaha. Pengen kita sukses, pengen kita diijabah doanya, pengen kita benar, tinggalkan semua yang sekiranya mendekatkan kepada kemaksiatan. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Banyak kesalahan-kesalahan kita menjadi kita seperti ini. Apa tidak sadar daripada kemaksiatan itu akan pengaruh kepada lingkungan, kepada keluarga? Apa kita tidak malu diri kita kepada Allah? Maka dengan kita ada tirakatnya, dengan kita berpuasa Senin Kemis, tujuannya apa? Untuk mengerem daripada hawa nafsu diri kita. Lebih-lebih kita senantiasa sudah istiqomah, ayo dirubah, dijamin semuanya. Kita nggak tahu kuasa-kuasa Allah besok, 1 jam lagi, seminggu lagi, sebulan lagi. Yang jelas Allah memberikan yang terbaik buat diri kita. Dan kita harus ada pengorbanan, harus ada pemikiran, harus kita pusing. Itu manusia. Jangan dibayangkan kita inginnya enak terus, tidurnya pakai AC, kepengin apa tinggal ketik. Tidak akan ada sesuatu kenikmatan tanpa kesusahan. Tidak ada sesuatu kenikmatan tanpa kesusahan. Hidup ini susah. Hidup ini tempatnya ujian. Tidak seorang makhluk lebih manusia yang diuji dengan kesusahan. Semua. Dan kesusahan itu ada tingkat-tingkatannya. Bagaimana ujian kita di sisi wali-wali Allah? Tidak ada apa-apanya. Kita ditertawakan oleh para wali-wali Allah. Secuil, belum ada apa-apanya. Bagaimana kita ingin menjadi wali-walinya Allah?
Kita harus kuat, kita harus tabah, dan kita harus husnudon kepada Allah. Kita harus prasangka baik kepada Allah. Dan kita harus jalankan apa yang menjadi perintah Allah. Wajibnya, terutama yang tanpa alasan. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring lewat hati. Hati tidak bisa, maka disolatkan. Jangan disepelekan. Sayang tubuh kita, diri kita sayang. Akhirnya dilema, pengen jadi orang baik di tempat yang baik, tapi ternyata kita tidak baik. Itu harus berusaha. Kita mohon ampun kepada Allah supaya dikuatkan diri kita, dijauhkan dari hal-hal maksiat. Dan kita mohon kepada Allah supaya dirubah keadaan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, supaya kita dijadikan semua orang-orang yang dicintai oleh Allah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, alim ulamanya, dan juga kita generasi penerusnya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita doakan orang tua kita yang sudah mendahului kita. Kata Nabi, siapa yang senantiasa mendoakan orang tua kita, rezeki dapat pernah. Wa ala hadirinah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
الله العظيم لي ولوالدي ولكل ما ظلمت من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وياسين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان لا إله إلا الله 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 الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفاتحة إلى روح سيدنا قدر الإرشاد آمين. الحمد لله رب العالمين وهو يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعدل سلطانك. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المقدمة وسبح المثاني والقرآن العظيم وأن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأمنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأصحابنا وأهلنا من كل فتنة ومصيب وخير ولكل خير ومتفضل لكل خير يا آمين يا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله. أمان الخائفين سلمنا من الله يا khusus yang konsen doakan saudara-saudara kita, seluruh kaum muslimin doakan orang tua kita yang sudah mendahului kita maupun yang sudah doakan seluruh keluarga Majelis Zikir dimanapun berada, dan doakan seluruh majelis zikir dan majelis taklim
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب سيدنا محمد نور لبدر هدى متفق